Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya tentang dagang, masalah dagang. Jikalau saya beli barang seharga 100.000, kita jual seharga 200 sampai 250.000, itu kena hukum riba nggak, Buya? Soalnya saya pernah dengar bahwa dalam perdagangan atau hal-hal lainnya, jika mengambil untung lebih dari 100% itu terkena hukum riba. Tapi ada pernah dengar juga kalau dalam hal perdagangan itu tidak ada kategori persentasenya, kita mau ambil untung berapapun itu tidak jadi masalah. Mohon penjelasan dan nasihat dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagang riba itu ada jelas. Jadi ada sebagian orang itu latah membedakan antara riba dan jual beli yang haram. Jual beli yang haram belum tentu urusannya dengan riba. Jadi tidak semua yang haram dalam transaksi itu selalu disebut riba. Jadi beda, riba itu terbatas. Riba itu ada 4. Ada riba ghurr, riba dalam utang piutang. Jual beli nggak ada nilai utang piutang di sini. Jadi riba itu terbatas. Jadi makanya riba itu jelas. Adapun yang ditanyakan tadi adalah sah atau tidak jual beli, mungkin begitu. Dan yang tidak sah jual beli itu bukan selalu disebut sebagai riba. Bukan jual beli transaksi yang salah selalu disebut riba. Karena di majelis ini juga sering kita sampaikan bagaimana riba. Ada riba ghurr. Riba ghurr adalah utang piutang. Kullu ghurdin jarra naf'an fa huwa riba. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang, kemudian kembalinya adalah ada kelebihannya, dalam catatan adalah saya sebagai orang minjamkan duit harus ada kembaliannya. Sekecil apapun ada tambahannya, maka itu menjadi riba. Peminjaman yang diharamkan dengan cara riba, sekecil apapun tambahan. Saya minjamkan kepada Anda duit 1 juta, balik 100.000, riba 100.000-nya. Dan menjadikan semuanya menjadi haram. Transaksi pinjam-meminjam sudah tidak diperkenankan, ini adalah dolim, haram, riba. Biarpun kecil, 50.000 sama, 1.000 sama. Biarpun saya minjamkan kepadamu 1 juta rupiah, tapi syaratnya kamu mengembalikan 1 juta plus pijet, riba. Ada manfaatnya untuk saya. Sebab pijet ada nilainya, berapa ribu? 30.000 ya, ada nilainya. Jadi semua pengembalian yang itu adalah ghurr, riba ghurr. Jadi yang ada di bank-bank bencana tadi itu, yang sering kita ada istilah bank bencana di sini. Bank ada bank syariat, ada bank bencana ya. Bank yang ada bunganya itu adalah bank bencana. Masuk sana masuk bencana. Awas daftar dalam kehinaan. Segera kembali kepada Allah. Bagi siapapun yang masih berurusan dengan bank konvensional. Baik, itu riba. Riba yang kedua, ada 3 riba yang lainnya adalah tukar menukar transaksi dalam amwal ribawiyah. Harta yang bisa disifati riba adalah makanan dengan makanan, emas perak, termasuk uang dengan uang. Ada namanya riba fadl. Riba fadl adalah emas dengan emas dijual dengan berbeda. Saya beli emas 3 gram dapat emas 2,9 gram. Jadi atau emas 3 gram dengan 3 gram. Saya beli emas, oh bu, saya punya emas cincin 3 gram. Boleh tidak saya tukar dengan ini yang 3 gram ini bagus ini? Oh boleh, tapi bu nambah 10.000. Riba fadl di sini. Bukan masalah ghurr, bukan utang piutang, ribanya riba fadl karena ada kelebihan yang diharamkan di sini. Enggak boleh. Maka ada nanti riba namanya riba fadl. Saat ini ya Ramadan ini banyak riba fadl terjadi. Karena ibu pengen jadi orang baik, pengen sedekah, bagi-bagi duit tapi pakai duit receh kan, 2.000 dipecahin. Duit 100.000 ditukar menjadi 90.000. Ini ada terjadi. Itu riba. Ribanya riba fadl tuh. Riba fadl, kelebihan. Jadi 100.000 ditukar berapa? 95.000. Ini terjadi biasanya kan. Ini mau berbuat baik melanggar Allah dulu. Ini dapat berkah dari mana ini? Makanya kalau ingin berbuat baik harus pakai ilmu. Kan pengen kalau duit utuh 100.000 mau dibagi-bagi kan susah. Pengen yang 10.000 deh. Ada enggak 10.000 ya? Bu ya 10.000 harganya 100.000 tapi isinya cuma 9 lembar. Mau aja? Anda masuk bab riba, haram. Ada ribayat sama riba nasi'ah nanti. Ribayat adalah transaksi yang tidak langsung diserahkan. Jual beli duit atau emas dengan emas ini tidak sah kecuali diserah terimakan langsung antara pembeli dan penjual menyerahkan barangnya kontan. Makanya kami selalu menyampaikan riba itu tidak harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan, tetap riba. Sama-sama diuntungkan. Contoh, saya jual dolar dengan rupiah tentu beda di sini, nggak ada fadl di sini. Karena apa?
jenis yang berbeda. Macamnya beda-beda antara emas antara duit dengan dolar. Nggak mungkin 100 dolar menjadi 100 ribu, bangkrut yang punya dolar nanti. Baik, saya menjual dolar, alhamdulillah, ini kok tidak ada penjual pembeli dolar. Atau saya berdagang emas, emas dengan duit dikatakan sama ini. Maka di sini transaksi di sini harus serah terimakan kontan. Jadi kalau kita beli emas itu antara emas waktu saya ambil dengan duit harus waktu yang sama. Ini duitnya, mana emasnya? Ini duitnya, mana emasnya? Jangan percaya dengan selebaran yang disebarkan oleh bank Islam, yang bank syariah. Ini bank syariah kadang-kadang masih mangkar, bandel ini. Saya mendukung adanya bank syariah, tapi tolonglah bener bank syariah. Ini urusan ini loh. Kredit emas ini masih saja pakai hujah lagi. Dikasih selebaran, dikirim ke sini lagi, ngapain kirim ke sini? Biar Buya Yahya mendukung. Dana kredit jangan. Sebab urusan riba tidak harus ada yang dirugikan kok. Contoh, Anda pedagang emas, ada emas bagus, Anda tahu kalau saya punya duit, kebetulan saya lagi lewat main-main, Buya ada emas bagus nih, buat anting, buat kalung, buat ini, mana? Ada 10 gram bagus nih, wah modelnya bagus, tapi duitnya nggak ada nih, saya masih di rumah duitnya, besok ya, oh nggak apa-apa Buya, emas saya ambil, duitnya besok, riba. Karena tidak serah terima langsung, maka riba ini adalah ribaiyat, tidak diserah terimakan langsung. Riba nasi'ah ada temponya, bro. Lihat contoh ribaiyat ini, untung pedagangnya untung, saya untung dapat barang bagus, tidak ada yang dirugikan. Jadi ini riba. Adapun masalah menjual barang nggak ada hubungannya dengan riba. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong itu riba, salah, nggak ada hubungannya dengan riba itu. Rupanya sah tidak transaksi saya ini, nggak ada, bukan kata ustadz ada riba, enggak ada riba di situ, cuman boleh atau tidak, haram atau tidak, itu nggak ada riba di dalam transaksi semacam itu. Ada namanya keharaman kalau ada gubun itu adalah, makanya orang yang jual membeli adalah maghbun, tertipu. Jadi tidak boleh kita menipu. Dalam jual beli nipu haram, tidak berkah. Termasuk ada ghish, maksyus, ada jual beras di atasnya bagus, cuma dilihat oh bagus, di bawahnya atau kedelai campur pasir, nah ini haram, nggak ada riba di situ. Sekarang ada kedelainya. Ada sebuah kisah, ada seorang pabrik tempe saja bingung, senang dengan kedelai Amerika. Lu kok bisa kedelai Amerika yang ekspor? Iya. Kalau rasanya gimana ya? Tetap enakan kedelai lokal sebetulnya. Lu terus harganya gimana? Tetap lebih mahal kedelai Amerika. Lu kok bisa? Kok masih ngambil kedelai Amerika, enggak kedelai lokal? Wah, sebetulnya kedelai lokal lebih murah dan lebih bagus Bu ya kualitasnya. Cuman kalau saya pakai kedelai lokal itu mesin saya rusak. Lu kok bisa? Kalau kedelai Amerika itu langsung giling jadi. Kalau kedelai Amerika, kedelai lokal itu bunyi, ada pasirnya. Wah, ini ada orang nggak benar jual beli. Sebab dikurangi 1 kilo ditambah pasir 1 kilo. Innalillah. Ini orang jujur dalam transaksi ini. Maka haram, bukan dalam riba di sini, nggak ada riba di situ, tapi dia telah menipu orang jual pasir. Kedelai. Berasnya di atas, oh sampelnya di atas bagus, di bawahnya kok kotor. Nah ini. Ibu jualan soto kambing, waduh kehabisan daging, nyembelih kucing, nggak ada riba di situ, haram, karena bohong, nggak ada macam ini. Jadi semuanya harus hubungan riba. Jadi salah kalau ada orang ngomong apa riba, nggak ada riba di situ. Cuman transaksi ini benar atau tidak? Jawabannya adalah selagi Anda masih menjual dengan harga pasar, biarpun berapa kali lipat, tetap dikatakan transaksi yang salah, pasar di tempat itu. Karena mungkin Anda belanjanya di hutan belantara, ya kan? Anda belanja di hutan sana, tidak tahu ada, anggap saja kalau di hutan itu banyak kayunya, bangkia, kelompen Jawa itu, kelompen kuno itu ya. Oh, di dalam itu cuma 200 rupiah, di dalam ya, 200 rupiah, karena di hutan sana kayu banyak. Jadi kalau 200 rupiah, belanja 200 rupiah, dibawa ke kota, anggap saja lagi ngetrennya kelompen, anggap saja sampai di kota dijual 4.000, 5.000, dari 200 ke 5.000, berapa kali lipat? Ya halal aja kalau memang di kotanya harganya umumnya sebagai itu, tidak menipu. Nah, berapa saja nggak ada urusannya, yang penting harga pasar. Di pasar berapa harganya? Wah, di sana murah cuma 200 rupiah, ya di sana. Kalau di sana jual 5.000 nggak boleh, menipu nanti kepada orang. Jadi ada ini ya, di sana 200 rupiah, tapi masuk kota beda. Jadi masalah mengambil keuntungan tidak ada batasannya. Begitu juga kalau harga turun,
ngomplek misalnya, jatuh harganya biasanya 10.000, tak taunya di pasar menjadi 200 rupiah, ya sudah jual 200, bangkrut saat itu. Nggak ada riba di sini, asalkan menjual pasar, menjual sesuai dengan pasar. Dan di saat menjual tidak sesuai dengan pasar, lalu menjual dengan harga mahal di atas pasar, harga pasar, diperkenankan dengan dua catatan. Ibu jualan sandal harganya biasanya 10.000, ini ibu pengen jual sandal harganya 1 juta, gimana caranya ini? Boleh di luar pasar, tapi satu apa catatannya apa? Transaksi normal, transaksi yang normal gini, pertama adalah orang itu rela dan tahu harganya, aslinya harganya sih berapa? 10.000 sandal itu, cuman saya pengen harganya 1 juta deh, enggak apa-apa. Jadi karena dia ingin sedekah, satu. Kedua adalah transaksi yang normal, bukan karena dia kepaksa. Karena apa? Kalau karena kepaksa, ini memang memaksa, enggak ridho sebetulnya. Jadi ada tarodin, ridho dia waktu membeli 1 juta. Dan mungkin karena ada orang yang ingin sedekah sirri, sedekah sembunyi, ada orang yang ingin sedekah sembunyi, ada orang fakir jual sandal, berapa harga sandal? 10.000. Dan kita tahu dia adalah orang fakir dan dia orang fakir menjaga diri. Akhirnya ibu, kalau saya beli 1 juta gimana sandalnya? Ya boleh, karena kita ingin sedekah sirri kepada orang tersebut secara tersembunyi. Tapi yang jadi masalah tuh, anaknya ustaz jual sarung harga 40.000 menjadi 300.000, barokah. Oh khianat, haram tuh manusia. Ini maksa lagi, ya awas, ya boleh anak buja jualan ya, harganya normal ya, awas anak saya enggak bikin ya. Lah ini enggak bener, ini enggak enak, enggak beli, dipaksa loh, setahun sekali aja kok, ini ria-ria ini, masya Allah, ini saya ini yang jualan barokah, main-main berkah-berkah ini haram ini memaksa dia. Anak saya ini, anak-anak ini santri ini kan calon kiai semuanya nih, yang bener didik anak nanti. Nah, jangan diajari anakmu suka minta-minta ke orang. Nah, ini jangan sampai, kalau tidak begini kan repot nanti pendidikan kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab.